Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman semua pada video pembahasan soal UTBK. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba untuk melakukan sharing pembahasan untuk soal UTBK, soal coding decoding yang ketiga ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru melihat video pembelajaran ini, silakan teman-teman mungkin kalau mau kepoin gitu ya video-video pembahasan yang sudah saya lakukan sebelumnya, silakan untuk masuk teman-teman ke channel YouTube saya dan teman-teman bisa cari beberapa soal pembahasan yang menarik. Ya, salah satu soal menarik yang kemarin sudah saya bahas itu adalah soal untuk bahasa lumba-lumba, teman-teman. Oke, nah soal pada sesi ketiga ini tidak kalah seru, tidak kalah menarik, yakni saya akan langsung saja teman-teman share untuk soalnya. Nah, ini adalah soalnya teman-teman yang akan kita lakukan pembahasannya. Saya akan coba bacakan terlebih dahulu seperti biasa. Jadi ini soal yang saya ambil ya dari soal tryout adik saya. Oke, jadi soalnya sebuah mesin sandi ya, mengubah kata serbu itu menjadi TDSAV. Oke. Kemudian dan kata mundur itu menjadi NTOCVQ. Oke, agak rumit ya. Nah, kemudian pertanyaan soal di sini adalah maka kata bantuan itu menjadi apa, teman-teman, dalam mesin sandi ini, gitu ya. Ini adalah opsi jawabannya. Seperti biasa, teman-teman, silakan pause video pembahasan ini terlebih dahulu sebelum teman-teman melanjutkan ke video pembahasannya ya, teman-teman. Oke, di sini saya berharap mungkin teman-teman udah mencoba dan ya bisa untuk menemukan ya ada opsi yang sesuai sama pembahasan teman-teman masing-masing. Di sini mari kita langsung teman-teman melakukan pembahasannya. Oke, seperti biasa saya akan melakukan pembahasannya dengan media GSeed ya untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan dan struktur berpikir teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, yang pertama ya di sini ada ini jadi kasusnya ya mesin sandi ya, mesin sandi. Kemudian ada kata pertama di sini yang diartikan serbu. Oke, serbu ini dia menjadi TDSAV. Oke. Kemudian ada mundur. Oke. Dia di sini menjadi NTOCVQ. Oke. Nah, kemudian seperti yang saya udah sampaikan di video pembahasan sebelumnya ya, salah satu tips and trick dalam menyelesaikan permasalahan coding decoding itu adalah bagaimana teman-teman melihat pattern ya, menemukan pattern gitu ya dari apa yang diberikan oleh soal, yang diinfokan dalam soal, kemudian teman-teman jadikan itu sebagai ya clue lah istilahnya ya, clue untuk akhirnya menyelesaikan teka-teki ini gitu ya, bantuan sehingga menjadi apa nih dalam mesin sandi ini. Baik, yang pertama gitu ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini ada satu pola yang terlihat ya teman-teman. Kalau misalkan kita perhatikan secara karakter ya, karakter hurufnya gitu ya, di sini serbu, ini saya mungkin coba eh, oke. Serbu di sini ada 5 huruf ya teman-teman, 5 huruf. Kemudian di sini sorry, 5 huruf. Oke, kemudian di sini juga akhirnya hasilnya juga 5 huruf ya. Nah, kemudian untuk mundur di sini ada 6 huruf. Oke, kemudian di sini hasilnya itu juga sama-sama 6 huruf. Ya, 6 huruf. Oke, nah sehingga di sini saya mengasumsikan bahwa penerjemahan coding decoding ini itu levelnya itu kalau yang mungkin soal-soal sebelumnya itu di level kata ya. Tapi ini beda, ini polanya sepertinya di level huruf gitu ya, di level huruf. Jadi ini biasanya saya put ya sebagai asumsi. Yang pertama adalah ya ini penerjemahan huruf gitu ya. Kemudian ya polanya pola hasil coding decoding itu jumlah hurufnya sama. Oke, dua asumsi ini yang saya dapatkan di awal. Nah, dari dua asumsi ini sehingga yang saya lakukan gitu ya, saya coba mungkin untuk mempermudah, saya buat semacam pola teman-teman. Ini ya, urutan huruf. Oke, saya start dulu dari serbu ya. Oh, sorry ya. Ini saya buat lagi ada tambahan. Oke. Oke. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama ya, ini seperti ini. Kemudian di sini ya penerjemahan dari mesin sandinya ya, TDSAV. Oke. Kemudian
di sini untuk yang kedua ya, mundur. Oke, kemudian ini adalah penerjemahan bahasa mesin sandinya. NT O C V Q. Oke. Oke, jadi ini urutannya gitu ya. Ini urutannya. Kemudian ya mungkin saya pisahkan seperti ya biar kelihatan jelas. Oke, sip. Nah, kemudian setelah saya buat pencacahan seperti ini, oke ya, tadi ya, hal yang harus kita lakukan adalah kita coba mencari pola nih. Apa setelah kita coba cacah seperti ini yang kita bisa jadiin ini sebagai asumsi dari pola ya soal coding decoding ini ya, teman-teman. Nah, dari sini kalau misalkan saya perhatikan bisa dilihat ya, di sini M menjadi N, U menjadi T, oke. Kemudian ada E menjadi D, R menjadi S, B menjadi A. Oke. Nah, B menjadi A. B itu dia justru menjadi sebelumnya ya. Secara urutan ya, A, B, C, alfabet. Dia menjadi sebelumnya, tapi ada yang justru urut ya, M ke N. Oke. Nah, dari sini saya mendapatkan satu pola menarik gitu ya, yang saya rasa ini menjadi ya pemecahan dari teka-teki persoalan ini, di mana yang saya perhatikan di sini, kalau misalkan kita lihat ya, mungkin kita buat ini. Oke. S ke T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. S, T ya, dia maju ya, teman-teman. Urutannya maju, coba ya, maju. Kemudian E ke D. E ke D ini mundur ya. E ke D. Jadi A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, ya. E ke D. Nah, ini kan mundur ya, teman-teman. Kita mundur. R, S itu maju. Maju. B ke A itu mundur ya. Harusnya A, B, tapi ini B, A. Oke. Ini mundur. Kemudian U, V, maju ya. Oke. Sip. Oke. Nah, dari sini kita kelihatan pola ya. Kalau misalkan dia merupakan karakter pertama, atau istilahnya mungkin di sini ganjil ya. Setiap ganjil, urutan ganjil, dia maju urutan. Tapi setiap genap, dia mundur. Oke ya, seperti ini contohnya misalkan yang di kata keduanya ya. Di sini MN itu kan maju ya, teman-teman. U ke T itu mundur gitu ya. N ke O itu maju. D ke C, nah ini mundur ya. Oke. U ke V itu sama ya kayak atas ya, maju. Kemudian R ke Q ini mundur. Jadi polanya sama ya teman-teman yang kita dapati dari kata pertama serbu dan kata kedua mundur gitu ya. Nah, sehingga di sini kita dapat asumsi yang kedua, asumsi yang ketiga bahwa setiap huruf gitu ya, huruf ganjil urutannya maju dan genap urutannya mundur. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah asumsi yang saya dapatkan ya dari melihat pola apa yang diberikan oleh soal. Nah, selanjutnya pertanyaannya, nah ini kan pertanyaannya ya yang diminta oleh soal. Saya coba. Oke. Nah, ini kan permintaannya bantuan. Nah, kalau bantuan ini apa nih gitu kan? Nah, kemudian kita coba ya. Oke, kita buat A urut ya. E U E N. Oke, ini sampai 7 ya. Oke, nah kemudian kalau kita mengikuti pola gitu ya, ini tanpa kita melihat alternatif jawabannya terlebih dahulu ya. B, ini kalau misalkan secara urutan, maka dia harusnya maju ya. Jadi B itu C, oke, kemudian A, dia mundur. Nah ini karena A ini kan huruf pertama ya dalam urutan alfabet, maka dia mundur, dia berarti ngikutin yang paling terakhir, berarti itu Z ya. Z. Tuh. Kemudian N, ini urutannya ganjil, maka dia maju, A, B, C, D. N ke O sama kayak atasnya ya. Kemudian T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, ini berarti S, T ya. Ini mundur, karena mundur maka S. Oke, U, ini V, ya. Beratasnya, kemudian A sama ya Z. Dia karena alfabet pertama, maka kalau mundur dia dapatnya alfabet terakhir, ya ini Z. Kemudian ini maju ya, N, itu berarti jadinya O. Oke, berarti di sini C, Z, O, S, V, ZO. Oke ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam kunci jawaban apakah ada? Oke. Ini kita coba ya di sini ya. Jawaban C Z O S V Z O. Oke. Nah, kalau melihat dari sini, ini adanya di jawaban C ya. Nah, alhamdulillah ini ada opsi jawaban ya. Nah, sini adalah C. Teman-teman. Jadi untuk kasus pemecahan teka-teki gitu ya mesin sandi ini kita udah berhasil pecahkan teman-teman dengan cara seperti ini ya strukturnya ya. Jadi jawabannya C gitu ya. Kira-kira mungkin teman-teman kalau misalkan ada jawaban lain gitu ya yang mungkin dirasa
mau untuk di-sharing-kan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Semoga apa yang kita sharing-kan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya untuk saya juga dalam memahami konteks dalam pemecahan masalah coding decoding UTBK. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.